Bab 691 Bajingan yang tidak manusiawi. He Zizhen percaya bahwa dia tidak hanya tidak menyesalinya, tetapi saudara dan rekannya yang telah meninggal juga tidak akan menyesalinya. Meskipun dialah yang menganjurkan untuk mengejar para bajingan itu sampai akhir, tidak ada anak buahnya yang keberatan, dan mereka semua menganggap kematian sebagai hal yang sia-sia. Saya bekerja keras untuk membunuh binatang buas ini sepenuhnya. Lagi pula, ada beberapa hal yang Anda lebih rela mati untuk dilindungi. Xiang Lao sedikit terkejut saat mendengar ini, lalu menghela nafas berat, wajahnya penuh emosi. Bagaimana He Zizhen bisa dikatakan mirip dengannya ketika dia masih muda? Dia hanya diukir dari cetakan yang sama. Lin Yu, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak terkejut. Dia memandang He Zizhen dan berkata dengan gemetar, "Tuan kedua He, kamu mengatakan bahwa mereka membunuh semua anak di sebuah desa." Pikiran itu mengeluarkan suara keras dan sangat mengejutkan. Betapa tidak bermoralnya orang yang melakukan hal kejam seperti itu. He Zizhen, dengan kesedihan yang tak terkatakan di matanya, mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara yang dalam, "Mereka membunuh semua orang yang tinggal di seluruh desa, totalnya 57 orang, termasuk lebih dari 10 anak-anak." Dia hanya mengatakan, tidak kurang dari 10 anak di bawah usia 3 tahun. Jika diikut-sertakan semua anak di bawah umur, jumlahnya lebih dari selusin. Kenapa? Lin Yu mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya merah, dan dia mengertakkan gigi dan bertanya, mengapa mereka ingin membunuh warga sipil tak berdosa ini? He Zizhen menatap Lin Yu, ekspresinya menjadi gelap, dan dia berkata dengan sedih, untuk berita gosip. Berita tentang menangkap angin dan bayangan. Lin Yu tiba-tiba terkejut, membuka mulutnya, jantungnya berdarah, dan berkata dengan gemetar, hanya untuk berita tentang menangkap angin dan bayangan, mereka membunuh begitu banyak orang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari apa yang baru saja dia rasakan arti dari 3 kata, tidak ada penyesalan, yang diucapkan He Zizhen. Jika Lin Yu hadir pada saat itu, dia tidak akan ragu untuk memburu binatang buas yang tidak bermoral itu berkeliaran di seluruh dunia hilang. Pada saat ini, dia lebih memahami pengorbanan He Zizhen dan rekan-rekannya, dan dia lebih menghormati orang-orang ini dan He Zizhen di dalam hatinya. Mampu mengembangkan tentara seperti itu benar-benar merupakan berkah bagi Tiongkok dan rakyatnya. Xiang Laoye memasang ekspresi muram. Jelas sekali dia merasa sangat tidak nyaman setelah mendengar berita yang begitu menyakitkan. Dia memandang He Zizhen dan berkata dengan suara yang dalam, berita macam apa yang bisa membunuh begitu banyak orang? Berita tentang China Livelin Dokumen. He Zizhen mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam dengan wajah pucat, orang-orang ini tidak tahu dari mana mereka mendengar berita tersebut, mengatakan bahwa sebagian dari dokumen tersebut disembunyikan di desa ini, jadi setelah mendengar beritanya, mereka bergegas dan bertanya. He Zizhen mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti dan merasakan sakit yang merobek di dadanya. Setelah beberapa saat merasa lega, dia bergegas menemui lelaki tua itu dengan suara yang dalam dan berkata, bunuh saja semua orang yang tertinggal di desa, dan metode ini sangat kejam. Saat dia berbicara, sepertinya dia kembali ke adegan berdarah pada saat itu, dan dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya, hatinya hancur, dan matanya merah. Sialan, wajah Xiang Nantian menjadi gelap, dan dia membanting tinjunya ke sandaran tangan kursi, wajahnya berdebar-debar, dan dia berteriak dengan marah, apakah orang-orang Dong yang kecil yang tidak manusiawi itu melakukannya lagi? Itu sebelumnya, kekejaman kelompok orang ini, mengetahui bahwa orang-orang ini bisa melakukan apa saja. Faktanya, selama bertahun-tahun, baik Jepang maupun negara lain serta pasukan asing telah memperhatikan dokumen yang berkaitan dengan jalur kehidupan Tiongkok ini. Mereka tidak boleh ragu untuk membunuh demi nyawa manusia, di mata orang-orang seperti mereka, tidak ada gunanya. Ekspresi He Zizhen tiba-tiba menjadi serius ketika dia mendengar ini, dia melirik ke arah Lin Yu, dan bergegas ke Nantian dengan suara rendah dan berkata, saya juga curiga itu mereka, tetapi ketika kami sedang dalam perjalanan, Jia Rong memberitahuku bahwa seharusnya bukan mereka. Aku juga tidak yakin. Kali ini aku datang ke sini hanya untuk meminta nasihatmu.
kata Hezizen sambil meletakkan belati yang dibawanya ke atas meja dan mendorongnya ke depan Siang Nantian. Siang Nantian memicingkan mata ke arah belati di atas meja, lalu meraihnya dan meliriknya, lalu dengan lembut mengetukkan belati itu ke atas meja. Ekspresi Siang Nantian tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan heran, "Suangang. Belati ini sebenarnya terbuat dari suangang. Keluar dan ambil 2, bawakan aku bayonetnya." Bu Cheng mengangguk dan bergegas keluar. Jiarong juga memberitahuku di jalan tadi bahwa belati ini terbuat dari baja hitam. Petik 2. Siang Nantian mengerang dan mengangguk, matanya mengamati bolak-balik pada pisau tajam dengan cahaya aneh di matanya. "Tuan, ini dia." Bu Cheng segera berlari masuk dari pintu sambil memegang 2 bayonet tajam di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Siang Nantian mengambil bayonet di satu tangan, memutar belati baja hitam di tangan lainnya, dan menusukkannya dengan keras ke meja kayu solid. Dengan suara pop yang teredam, ujung belati dimasukkan ke dalam meja kayu solid yang tebal dengan mudah. Siang Nantian memegang gagang belati, meraih bayonet dengan satu tangan, mengarahkan ujung pisau ke sisi belati, lalu menusuknya dengan seluruh kekuatannya. Ding! Terdengar suara nyaring, dan di saat yang sama, apinya memancar. Saya melihat ujung bayonet di tangan Siang Nantian tergulung oleh tusukan tersebut, namun belati yang ditancapkan di atas meja tidak rusak, sama sekali, masih cerah dan mengkilat, tidak ada lecet. Ekspresi Siang Nantian sedikit berubah, lalu dia membuang bayonet yang ujungnya melengkung, mengambil yang lain, mengarahkan ujung belati itu lagi, dan menggaruknya dengan keras beberapa kali, lalu dia melihat dengan hati-hati lagi dan melihat bayonet di tangannya. Bilah melengkungnya masih rusak di bahunya, tapi tidak ada yang aneh dengan belati itu. Wajah Siang Nantian menjadi semakin terkejut. Dia menarik belati itu dari meja dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Belati ini memang terbuat dari baja hitam murni. Dan ini sangat murni. Digunakan oleh sekte saya untuk memburu orang-orang itu." Saat itu, belati itu disita dari pemimpinnya. Perhatikan baik-baik tali brokat yang melilit gagang belati ini. Ada beberapa simbol khusus di atasnya. Setelah mendapatkan belati, Hezizen secara alami memeriksanya dengan cermat. Belati, jadi rincian di atas sudah jelas. Ia pun menduga identitas pemilik keris tersebut mungkin bisa dianalisis dari tali brokat khusus tersebut. Siang Nantian mengangguk, lalu melihat tali brokat di gagang pisau dengan hati-hati, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih bayonet di atas meja, menggunakan bilah bayonet untuk mendorongnya ke dalam celah. Di tali brokat, lalu membentak dia memotong tali brokat dengan suara, dan langsung melepaskan tali brokat dari gagang pisaunya. Dia melihat tali brokat di tangannya dengan hati-hati, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya, dan bertanya kepada Hezizen, "Sudahkah kamu memeriksa orang-orang itu?" Diperiksa. Hezizen buru-buru mengangguk dan berkata, "Tetapi tidak ada barang berharga sama sekali. Setelah mereka memburu orang-orang itu, mereka tentu saja ingin mencari mereka, tetapi tidak ada hasil atau panen." Siang Nantian memasang ekspresi cemberut dan tidak berkata apa-apa. Dia melihat tali brokat dan belati di tangannya dengan hati-hati dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya pernah melihat simbol pada tali brokat ini sebelumnya. Tampaknya itu adalah simbol dari beberapa organisasi misterius di Tenggara Asia suka menggunakan. Sepasang benda hitam seperti penjepit ini melambangkan kalajengking beracun lokal mereka, dan ujung melengkungnya adalah bilah melengkung. Asia Tenggara." Hezizen terkejut. Ini jelas sedikit tidak terduga, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa beberapa kekuatan dari Asia Tenggara memang telah menyelidikinya dalam beberapa tahun terakhir, dan tentu saja mereka juga tertarik dengan dokumen itu. Mengenai organisasi spesifiknya, saya tidak tahu. Saya harap itu bukan pertapaan. Siang Nantian menghela nafas dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Pertapaan." Hezizen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. "Ya, biara ini juga merupakan organisasi yang sangat terkenal di Asia Tenggara. Ia selalu dikenal karena metodenya yang kejam." Siang Nantian Chong Hezizen menjelaskan dengan suara yang dalam, pemimpin aliansi ilmu pedang Jepang memiliki saudara angkat bernama Tuosa. Tuosa ini adalah orang yang mendirikan pertapaan.
Kemungkinan besar dia masih menjadi presiden pertapaan saat ini. Bab 692, Cara Pamer, halaman setengah. Ekspresi Hezizen sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Dia telah mendengar bahwa aliansi Master Pedang memiliki semacam organisasi persaudaraan, tetapi dia tidak tahu bahwa organisasi saudara dari aliansi Master Pedang disebut agama pertapa. Pantas saja Siang Laohui begitu khawatir. Jika orang-orang ini juga anggota biarawan, itu sama saja dengan dendam pribadi antara Brigade Pembunuh Rahasia dan biarawan. Kesempatan bagi aliansi Master Pedang untuk bergabung. Meskipun organisasi-organisasi persaudaraan ini terus-menerus mengklaim bahwa mereka adalah saudara, hal paling mendasar yang menghubungkan mereka erat bukanlah persaudaraan omong kosong sama sekali, tetapi kepentingan bersama. Dan sekarang, Brigade Pembunuhan telah membunuh kelompok orang ini, yang setara dengan menciptakan kepentingan yang sama bagi mereka, yang akan membuat hubungan di antara mereka semakin dekat. Ketika mereka bekerja sama untuk menghadapi Tiongkok, akan ada masalah besar. Siang Lao, bagaimana kekuatan biara ini dibandingkan dengan aliansi Master Pedang? He Zizen bertanya dengan suara yang dalam. The Hermitage memiliki anggota yang lebih sedikit, dan meskipun kekuatannya tidak sebaik aliansi Master Pedang, namun tetap tidak bisa dianggap remeh. Saya memimpin orang-orang dari Departemen Intelijen Militer untuk melawan mereka. Kemampuan pribadi orang-orang ini adalah tidak lemah, dan ada banyak cara yang menyimpang. Nantian menghela napas dalam-dalam, kuncinya adalah mereka tidak berkonfrontasi dengan Anda. Kami selalu melakukan serangan rahasia selama konfrontasi. Sejujurnya, saya pusing saat bertemu mereka. Jadi, jika Anda benar-benar bertemu dengan sekelompok orang ini kali ini, maka semua orang di Brigade Pembunuh Anda baik-baik saja semua orang ini. Mendengar perkataan Siang Nantian, kenapa? Wajah Zen menjadi gelap, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku malu mengatakannya, tapi sebenarnya totalnya hanya ada 4, dan tim kami di sini memiliki total 23 orang, dan kami sudah melukai mereka dengan senjata ketika kami mengejar mereka. 2 di antaranya masih menderita banyak korban setelah pertarungan. Secara total, hanya 7 atau 8 orang yang kembali hidup. He Zizen menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dengan ekspresi sedih. Bahkan jika 7 atau 8 orang yang kembali, kebanyakan dari mereka terluka parah. Jika bukan karena penguasaan Siang Nantian dalam seni mistik, bahkan setelah memberinya beberapa petunjuk, saya khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Kemampuan orang-orang ini tidak lebih buruk dari aliansi Master Pedang, jadi kamu tidak malu. Siang Nantian berkata kepada He Zizen dengan suara yang dalam. Kamu tahu, jika sekelompok orang yang dimusnahkan oleh He Zizen benar-benar anggota biara, lalu mereka faktanya, kemampuan mereka tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan aliansi Master Pedang. Sudah sangat jarang bagi He Zizen, sekelompok pasukan khusus biasa, untuk dapat melakukan ini ketika mereka bertemu dengan mereka. Alangkah baiknya jika ada bantuan dari kantor intelijen militer. He Zizen mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apapun kali ini, saya harus mengajukan permohonan ke kantor intelijen militer untuk mengirim tim yang terdiri dari orang-orang, pergi bersamaku untuk menjaga perbatasan. Ini tidak masalah, saya bisa melaporkannya kepada orang-orang di atas. Siang Nantian mengangguk, lalu menghela nafas dan berkata dengan penuh emosi, sayang sekali kemampuan anggota Departemen Intelijen Militer tidak lagi seperti dulu, menjadi, dan sekarang seluruh situasi militer seluruh departemen menjadi berantakan. Sungguh memalukan. Ketika Siang Nantian mengatakan ini, dia merasa patah hati dan tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa guru andalan yang telah dia bangun dengan susah payah suatu hari nanti akan menurun panggung. Berantakan. Kenapa? He Zizen mau tidak mau bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Apa lagi yang bisa dilakukan? Jika pemimpinnya pensiun, orang-orang di bawah secara alami akan bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Siang Nantian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Dia juga sedih dengan situasi saat ini di Departemen Intelijen Militer, tapi dia sedih sudah turun tahta, jadi tidak ada yang bisa kami lakukan. Berjuang untuk posisi teratas. Sedikit kemarahan melintas di wajah He Zizen, dan dia berkata dengan wajah dingin,
kami bekerja keras di garis depan, tetapi mereka memperjuangkan hal-hal ini di rumah. Nantian juga menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas, melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia terlalu malas untuk mengkhawatirkan omong kosong seperti itu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Hezizen, saya mendengar bahwa Anda dan Komisi Militer akan menyiapkan upacara pemakaman untuk para martir akhir pekan ini. Ya, Tuan Xiang, saya hanya ingin mengundang Anda untuk ikut dengan saya. Hezizen buru-buru menoleh dan dengan sungguh-sungguh bergegas ke Nantian untuk mengundang. Pergilah, tentu saja saya harus pergi. Xiang Nantian mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah pahlawan Tiongkok kita, saya harus pergi dan mengantar mereka pergi. Menyumbangkan uang, haruskah kita juga menyiapkan uang? Meskipun Bu Cheng sedang berbicara dengan Xiang Nantian, dia menoleh ke arah Hezizen seolah dia bertanya. Hezizen buru-buru mengangguk dan berkata, Xiang Lao, memang ada kegiatan donasi. Faktanya, pemerintah memberikan sebagian besar uang kali ini untuk memukimkan kembali para martir dan merawat para korban yang selamat, tapi saya memikirkan tentang yang selamat dari para martir lainnya di Tiongkok. Saya ingin membantu mereka meningkatkan kondisi kehidupan mereka, jadi saya mengusulkan acara donasi seperti itu. Oke, acara ini bermakna. Mereka mengorbankan hidup mereka untuk negara dan rakyat. Kita harus menjaga keluarga mereka dengan baik. Xiang Nantian mengangguk penuh semangat dan menoleh untuk melihat halaman kecil yang dipenuhi sinar matahari di luar, berkata dengan penuh emosi, mungkin suatu saat kita akan bergabung dengan barisan mereka. Selama akhir pekan, acara penggalangan dana digelar sesuai jadwal. Pusat ini didirikan di pemakaman martir di pinggiran kota Beijing. Pusat ini diselenggarakan bersama oleh kota, beberapa departemen di bawah Komisi Militer dan Komite Negara, jadi sangat megah kota hari itu, media dan beberapa perusahaan terkemuka yang mendaftar. Selain itu, banyak masyarakat awam yang datang setelah mendengar berita tersebut, memegang bunga peringatan di tangan mereka, dan secara spontan datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sang pahlawan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi atau mengapa para martir ini meninggal, mereka semua tahu bahwa orang-orang ini mati untuk membela negara dan rakyat. Setelah Lin Yu kembali dan menceritakan perbuatan para martir ini, Jiang Yan, Ye Qingmei, dan Dou Xinyi juga meminta untuk mengikuti Lin Yu dan ingin mengantar para martir ini. Tentu saja, Li Zhensheng dan Bai Rentu juga mengikuti. Adapun Bu Cheng, dia datang ke sini bersama gurunya, jadi dia tidak bersama mereka. Waktu spesifik dimulainya upacara adalah pukul 8 pagi, namun sebelum pukul 7, seluruh alun-alun kecil pemakaman martir dan sekitarnya sudah ramai dikunjungi orang. Karena alun-alun kecil merupakan lokasi acara utama, terutama digunakan untuk menampung personel perusahaan dan beberapa personel khusus yang telah mendaftar untuk mengikuti acara tersebut, maka alun-alun kecil tersebut dikelilingi pagar sementara peluru tajam berdiri di depan pagar yang jaraknya beberapa kilometer. Selain itu, ada juga polisi dan tentara untuk mencegah preman memanfaatkan kesempatan melancarkan serangan teroris. Namun, dengan pengamanan yang begitu ketat, saya yakin tidak ada preman yang cukup bodoh untuk melancarkan serangan pada saat seperti itu. Setelah Lin Yu dan yang lainnya menemukan tempat untuk memarkir mobil mereka, mereka berjalan menuju kuburan. Dari jalan luar hingga memasuki kuburan hingga alun-alun kecil, mereka digeledah tidak kurang dari 3 kali. Selain itu, alun-alun kecil itu dijaga dengan sangat ketat. Setelah melihat kartu identitas Lin Yu, dia mencarinya dalam waktu lama sebelum membiarkannya masuk. Tapi saat Lin Yu dan yang lainnya berjalan menuju kerumunan di tengah alun-alun kecil, 2 tentara dengan senjata tiba-tiba berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka mengarahkan senjatanya ke 100 orang itu dan berkata dengan suara dingin. Kamu tidak diperbolehkan masuk. Silakan keluar. Baru saja, staf teknis tentara mengetahuinya melalui perbandingan foto. Setelah mengetahui identitas asli Bai Rentu, mereka meminta mereka untuk datang dan mencegatnya. Meskipun Bai Rentu tidak melakukan kejahatan apapun di Tiongkok, sebagai pembunuh profesional, dia masih dicap sebagai elemen yang sangat berbahaya, dan orang-orang yang menjadi pusatnya. Tempatnya adalah beberapa kelompok orang khusus. Untuk amannya, mereka tentu saja tidak bisa membiarkan Bai Rentu masuk.
Bab 692, Cara Pamer, halaman 2/2. Bairentu memandang kedua tentara yang memegang senjata dengan dingin dan berkata dengan muram, jika itu normal, kalian berdua akan kehilangan tanganmu. Saudara Niu, jangan impulsif. Lin Yu bergegas dan meraih dia menghentikan tangan Bairentu dan menjelaskan kepada kedua tentara itu, saudara-saudara, dia adalah temanku dan dia ikut denganku. Tolong buatlah lebih mudah bagimu. Tidak, kedua tentara itu berteriak dengan dingin, tolong cepat tinggalkan kuburan, kalau tidak kita akan menembak. Kata-kata mereka jelas tidak bermaksud menakut-nakuti sama sekali. Jika pembantaian 100 orang tidak bisa pergi, mereka benar-benar tidak akan melakukan apapun. Dengan ragu membunuh ratusan orang di tempat. Dua bersaudara, dengarkan penjelasanku, dia benar-benar bukan orang jahat. Lin Yu buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil senjata mereka, takut mereka akan menembak secara impulsif. Jika kamu menghalangi kami lagi, hati-hati kami akan mengusirmu juga. Ekspresi kedua tentara itu menjadi gelap, dan salah satu dari mereka sudah mengarahkan senjatanya ke Lin Yu. Ekspresi Jiang Yan, Ye Qingmei dan Dou Xinyi tiba-tiba berubah, dan mereka buru-buru melangkah maju untuk membantu Lin Yu. Bajingan, kali ini, terdengar teriakan dingin, tahukah kamu siapa ini? Ini Tuan He Jiarong He. Letakkan senjatamu. Kedua tentara itu mendongak dan ekspresi mereka langsung berubah saat melihat orang yang datang, menegakkan tubuh dan berkata dengan keras, ya, Tuan. Lin Yu juga berbalik dan sedikit terkejut saat melihat orang itu datang, ternyata itu adalah Chu Xilian. Baiklah, Tuan He adalah pria yang baik, dan teman-temannya juga pasti baik-baik saja. Saya akan menjaminnya. Anda dapat melanjutkan, kata Chu Xilian kepada kedua tentara itu dengan suara yang dalam. Baik, Tuan. Kedua tentara itu memberi hormat lagi, lalu segera meletakkan senjatanya dan mundur ke samping. Jiarong, jangan dianggap serius, mereka juga melakukan sesuatu sesuai perintah. Chu Xilian menjelaskan kepada Lin Yu sambil tersenyum. Aku tahu, terima kasih Paman Chu. Paman Chu baik-baik saja akhir-akhir ini. Lin Yu menyapa Chu Xilian sambil tersenyum, tapi mau tak mau dia merasa sedikit terkejut di dalam hatinya berdiri untuk membantunya. Anda tahu, selalu ada persaingan rahasia antara dia dan keluarga Chu, dan saya harus mengatakan bahwa Chu Xilian memang seekor rubah tua. Oke, terima kasih kepada keponakanku, tidak apa-apa. Chu Xilian tersenyum pada Lin Yu. Tuan He, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Saat ini, suara lembut datang dari belakang Chu Xilian. Lin Yu mendongak dan terkejut melihat yang berdiri di belakang Chu Xilian adalah Chu Yunwei, yang sudah lama tidak dia lihat. Saya melihat Chu Yunwei secara khusus mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan elegan untuk acara hari ini. Wajahnya masih secantik yang ada di lukisan, tetapi wajahnya sedikit kurus dan pucat, yang menunjukkan bahwa dia tidak menjalani kehidupan yang baik, kehidupan selama periode ini. Aku baik-baik saja akhir-akhir ini, tapi Nona Chu tampaknya mengalami kesulitan. Lin Yu merasa lembut di hatinya dan berkata dengan sedikit penyesalan, merasa agak bersimpati kepada Chu Yunwei. Lahir di keluarga kaya, meskipun dia menikmatinya semua kemuliaan dan kekayaan, namun betapa menyedihkannya kita bahkan tidak memiliki kebebasan paling mendasar yang dimiliki setiap orang. Haha, Jiarong, apa yang kamu katakan salah. Secara alami aku sangat mencintai putriku, bagaimana aku bisa membiarkan dia dianiaya? Kata Chu Xilian sambil tersenyum, lalu menyipitkan matanya dan bertanya, ngomong-ngomong, aku mendengarnya dari Kuanzi bahwa dia selalu menganggap Anda sebagai pemimpin acara penggalangan dana ini. Saya menginginkan pesaing, tetapi saya tidak menyangka kali ini Anda tidak mewakili perusahaan manapun, hanya Anda. Lin Yu tersenyum ringan dan berkata, Paman Chu, sumbangan ini untuk para martir dari hati. Lakukan yang terbaik, bukan untuk perbandingan. Ya, keponakanku benar. Wajah Chu Xilian sedikit berubah, dan dia merasa sedikit malu, dan berkata sambil tersenyum, alasan utamanya adalah tidak ditetapkan bahwa perwakilan perusahaan dengan sumbangan terbanyak dapat pergi. Naik ke panggung untuk berbicara, di depan banyak orang sebagai orang yang berstatus tinggi, menurut saya tidak pantas bagi Yunxi untuk naik dan berbicara.
Saya masih berpikir Anda harus menjadi orang yang naik. Keponakan saya sangat menawan dan paling cocok untuk berbicara pada kesempatan ini. Oleh karena itu, saya masih berharap sumbangan keponakan saya dapat melebihi sumbangan Yunsi dan saya dapat maju dan berbicara sebagai perwakilan. Kata-katanya terdengar seperti pujian Lin Yu, tapi dia sebenarnya memprovokasi Lin Yu atas nama putranya. Dia telah lama menyadari hubungan antagonis antara grup Yunsi putranya dan grup Li, jadi dia tentu saja ingin memihak putranya. Selain itu, Lin Yu telah mempermalukan keluarga Chu terakhir kali selama Divine King Cauldron. Dia selalu menyimpan dendam di hatinya dan ingin mencari kesempatan untuk menghukum Lin Yu. Chu Yunsi yakin kali ini karena dia mendapat dukungan dari Sekte Suanyi. Dia telah memberitahunya bahwa tidak peduli berapa banyak tawaran grup Li kali ini, itu akan lebih tinggi daripada grup Li. Faktanya, Chu Yunsi sudah mengetahui situasi keuangan grup Li dengan baik, jadi dia berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Jadi Chu Xilian sebenarnya ingin merangsang Lin Yu dan membuat Lin Yu dan grup Li berdarah kali ini. Lin Yu tidak tergerak. Dia tersenyum dan berkata kepada Chu Xilian, "Paman Chu, kali ini kami di sini untuk mengantar para martir. Kami di sini untuk menunjukkan penghargaan kami. Kami di sini bukan untuk pamer. Karena putra Anda ingin menunjukkannya sangat banyak, saya sarankan dia bisa bergabung dengan tentara dan berperang, dan ketika dia mati dan menjadi martir, semua orang akan datang menemuinya, dan kemudian dia akan bisa mencuri perhatian." Setelah mengatakan itu, Lin Yu mengabaikannya. Dia dan membawa Jiang Yan dan Ye Qingmei bersamanya. Chu Xilian hampir memuntahkan seteguk darah lama, dan menatap Lin Yu dengan penuh kebencian. "Sial, anak kecil ini berbicara begitu kejam." Bab 693, apakah Anda meminta maaf atau tidak adalah urusan Anda, tetapi apakah Anda memaafkan atau tidak adalah urusan saya. Lihat, lihat, Chu Xilian melirik ke belakang Lin Yu, dan berkata kepada putrinya dengan wajah cemberut, "Kamu masih memperlakukan orang seperti ini sebagai teman, kualitas seperti apa yang kamu miliki? Jauhi dia di dalam masa depan untuk menyelamatkan masalah. Dia menjatuhkanmu. Ayah, kamulah yang memprovokasi saya lebih dulu." Chu Yunwei mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Jelas ayahnya yang memprovokasi dia lebih dulu, dan sekarang dia menamparnya, turun. "Dengan siapa kamu, nak?" Chu Xilian mengerutkan kening dan berkata dengan marah, tetapi dia tidak tahan untuk memarahi putrinya dengan kasar. "Menurutku kamu seharusnya tidak bersikap seperti ini terhadap Tuan He. Kakek sedang tidak sehat akhir-akhir ini. Mungkin kita akan memohon padanya lagi." Petik 2. Chu Xilian mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan, "Aku memohon padanya. Apakah kamu lupa bahwa saudaramu sekarang bekerja dengan Sekte Suanyi? Organisasi pengobatan tradisional Tiongkok terbaik di Tiongkok, dan dia adalah sekte kuno. Tradisional pengobatan Tiongkok telah diwariskan selama ribuan tahun. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan medisnya, He Jiarong tidak ada artinya di depan orang lain. Faktanya, dia telah merawat Lin Yu Keke sebelumnya. Di masa lalu, dia marah dan menyelamatkan mukanya, dan dia juga khawatir jika anggota keluarganya menderita penyakit, dia akan mencari bantuan dari Lin Yu. Tapi sekarang dia mendapat bantuan dari dokter misterius ini, dia tidak lagi membutuhkannya, tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sama sekali, dan sekarang kekuatan Lin Yu menjadi semakin kuat, dan itu berada di luar kendalinya sama sekali, jadi selama diperlukan, dia dapat putus dengan Lin Yu tanpa kesopanan kapanpun. Saya selalu merasa bahwa sekte medis okultisme ini tidak terlalu dapat diandalkan. Mereka pada dasarnya ingin memanfaatkan saudara laki-laki saya dan keluarga kami. Kata Chu Yunwei dengan ekspresi rendah. Dia selalu merasa bahwa tujuan dari sekte dokter gaib ini tidak murni, dan bukan hanya sekedar bekerja sama dengan keluarga mereka. Gunakan. Chu Xilian mendengus dingin dan berkata, "Di dunia ini, orang-orang menggunakan satu sama lain. Kami tidak takut dimanfaatkan oleh orang lain. Selain itu, tidak pasti siapa yang akan menggunakan siapa. Sejujurnya, kami Chu keluarga telah tumbuh secara bertahap dengan memanfaatkan orang lain. Ikutlah denganku untuk bertemu pamanmu." Chu Xilian melambaikan tangannya dan berjalan ke samping. Chu Yunwei tidak berkata apa-apa, melihat punggung Lin Yu di kejauhan,
jejak kesedihan muncul di antara alisnya, dan kemudian mengikuti jejak ayahnya. Ketika Lin Yu, Jiang Yan dan yang lainnya tiba di tengah alun-alun, mereka menemukan bahwa Xiang Lao dan Bu Cheng telah tiba dan sedang duduk di area tempat duduk di depan alun-alun kecil, akan sulit menyiapkan kursi untuk semua orang. Kenyataannya, tentara hanya menyiapkan kursi untuk beberapa pimpinan tentara dan kota. Karena mengingat status khusus para tamu dan pemimpin yang datang hari ini, area tempat duduk jelas terbagi dari ruang terbuka di belakang, dengan blok di tengah dan penjaga berdiri di sekelilingnya. Bahkan ketika Lin Yu naik untuk menyapa, Bu Cheng datang untuk menyambutnya. Setelah Lin Yu menyapa Xiang Lao dan ketiga kepala departemen Junxing, dia memanggil Jiang Yan, Li Zhensheng dan yang lainnya untuk berjalan ke ruang terbuka di sebelahnya, karena dia menemukan bahwa Sue Qin, Shen Yuxuan dan Zhou Chen telah tiba, buru-buru naik untuk menyapa, dan beberapa orang mulai mengobrol dengan penuh semangat. Yan, itulah Sue Qin yang membuatmu cemburu. Dia memang cukup temperamental. Ye Qingmei memegang tangan Jiang Yan dan berkata sambil tersenyum. Oke, berhentilah menggodaku, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jiang Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan betapa dia cemburu pada Sue Qin. Setelah dia datang ke ibu kota, dia sekali melakukan kontak dengan Sue Qin beberapa kali. Saya menemukan bahwa Sue Qin sebenarnya adalah orang yang cukup baik. Semua kosmetiknya dikirimkan kepadanya secara teratur oleh orang-orang dari Sue Qin. Oh, Jiarong, kalian sudah lama berada di sini. Saat ini, sekelompok orang berjalan dengan cepat di luar alun-alun kecil. Itu adalah grup Li yang dipimpin oleh Li Qianjue yang mengenakan pakaian berwarna abu-abu keperakan jas hari ini, dan rambutnya disisir dengan cermat, dia penuh energi, dan tampak berbakat. Setelah melihat Lin Yu, dia tidak sabar untuk menyapa. Saudara Li, Lin Yu tampak bahagia dan buru-buru menyapanya. Kemudian dia memanggil Sue Qin, Shen Yuxuan dan Zhou Chen untuk maju dan memperkenalkan mereka satu persatu. Qianying, Jiang Yan dan Ye Qingmei sama-sama sangat senang setelah melihat Li Qianying. Mereka buru-buru berjalan mendekat dan meraih tangan Li Qianying. Mereka menarik Li Qianying ke samping, memegang erat tangan Li Qianying dan mengobrol dengan Li Qianying. Terakhir kali Li Qianying mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Ye Qingmei dengan akupuntur, baik Jiang Yan dan Ye Qingmei mengingatnya dengan kuat di dalam hati mereka, dan mereka berdua berterima kasih kepada Li Qianying dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Qianying, pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari samping mereka bertiga. Jiang Yan, Ye Qingmei dan Li Qianying semuanya menoleh untuk melihat sumber suara, dan melihat seorang pria muda berjas biru tua berjalan ke arah mereka tingginya sama dengan Jiang Yan dan tiga lainnya. Hanya sekitar 1,7 meter. Bahkan dibandingkan dengan Li Qianying yang pernah bekerja sebagai pramugari, pria ini sedikit lebih kecil. Namun meski pria ini tidak tinggi, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menunjukkan ekspresi berpuas diri. Gerakannya penuh percaya diri dan rasa percaya diri, seolah ia mengira dirinya adalah sosok model pria setinggi 1,8 meter di TV. Di belakangnya ada seorang pengawal asing yang tinggi dan kuat dengan wajah jernih dan mata biru mengamati sekeliling dengan dingin. Wajahnya penuh kewaspadaan di Li Qianying, Jiang Yan dan lainnya, sedikit kewaspadaan muncul di mata mereka. Jelas sekali, orang asing ini mungkin menyembunyikan senjata di balik jasnya. Mampu membawa senjata pada kesempatan seperti itu menunjukkan bahwa identitas pria berjas biru tua itu sangatlah tidak biasa. Halo, dua wanita cantik. Mata pria itu tiba-tiba berbinar ketika dia melihat Jiang Yan dan Ye Qingmei di sebelah Li Qianying. Dia dengan cepat mengangguk dan menyapa, berpura-pura sopan, dan dia tidak bisa menahan nafas. Ternyata sejujurnya, orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Untuk kecantikan seperti Li Qianying, teman-temannya semuanya sangat cantik, dan temperamennya juga sangat luar biasa. Halo. Jiang Yan dan Ye Qingmei memandang pria itu dengan kaget, tapi dengan sopan menyapanya, mengira pria itu adalah teman Li Qianying. Tapi yang mengejutkan mereka adalah saat Li Qianying melihat pria berjas biru tua, ekspresinya berubah dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menarik Jiang Yan dan Ye Qingmei dan berbalik untuk pergi. Hei, Qianying, apa yang kamu lakukan?
Pria itu terlihat cemas saat melihat ini, dan segera pergi untuk menghalangi jalan Li Qianying, dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa kamu selalu menghindariku, Qianying? Kami belum melakukannya, bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Tapi kamu tidak perlu terlalu malu." Malu, Li Qianying, yang memiliki temperamen yang relatif penurut, tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini, tidak punya rasa malu sedikit pun. Pemalu, penuh rasa jijik. Petik 2. Ya, pria berjas biru tua ini adalah Yan Lun, putra tertua Yan yang memutuskan pertunangan dengannya. Li Qianying tidak pernah mengira Yan Lun akan muncul di sini hari ini. Wajah Yan Lun tidak bisa tidak berubah ketika dia mendengar kata-kata Li Qianying, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Li Qianying sama saja dengan menamparkan wajahnya di depan dua wanita cantik, Jiang Yan dan Ye Qingmei, tapi dia masih mengertakkan gigi, menahan amarahnya, memaksakan senyum, dan berkata pada Li Qianying berkata, "Qianying, aku tahu kamu salah memahami keputusan yang aku buat. Sebenarnya, alasan mengapa aku mengambil inisiatif untuk putus denganmu bukan karena aku tidak menyukaimu, tetapi karena aku ingin fokus pada perjuanganku, dan aku ingin bekerja keras untuk membangun karir untukmu. Memberikan kondisi kehidupan yang baik. Maaf, aku tidak membutuhkannya. Tolong minggir." Li Qianying memotongnya dengan dingin, tanpa ekspresi di wajahnya dan matanya dipenuhi rasa jijik. Jiang Yan dan Ye Qingmei di samping merasa sedikit terkejut saat melihat ini. Mereka saling melirik dan buru-buru berkumpul. Mereka memegang tangan Li Qianying satu di kiri dan satu lagi di kanan Yan Lun dengan dingin, menunjukkan sedikit rasa permusuhan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi antara pria ini dan Li Qianying, ketika mereka melihat Li Qianying sangat marah, mereka tentu saja ingin membela Li Qianying. "Qianying, dengarkan aku, meskipun apa yang kulakukan salah, maka aku kembali kali ini untuk menebusmu, dan aku juga meminta maaf, kenapa kamu tidak bisa memaafkanku?" Yan Lun terus menjelaskan dengan tegas wajah, "Ayo kita hentikan. Jangan melangkah terlalu jauh, oke? Terlalu banyak." Li Qianying mencibir dan berkata, "Apakah aku keterlaluan? Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Dan jika kamu meminta maaf, apakah aku harus memaafkanmu? Itu urusanmu apakah kamu meminta maaf atau tidak. Aku tidak memaafkanmu. Ini urusanku, tolong minggir." "Benar, Qianying berhak untuk tidak memaafkanmu, tolong minggir." Jiang Yan juga memarahi Yan Lun dengan suara dingin dari samping, menatap Yan Lun dengan tidak senang, mengerutkan kening, dan kilatan di matanya, menjijikkan. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Yan Lun pada Li Qianying saat itu, tapi dia merasa pria ini bodoh dan konyol. Dia harus memaafkannya setelah dia meminta maaf. Jika orang yang membunuh seseorang meminta maaf, apakah dia akan dibebaskan tanpa dakwaan? Ini hanyalah hal yang paling konyol di dunia. Keributan di pihak Li Qianying juga menarik perhatian Lin Yu, Li Qianjue dan yang lainnya tidak jauh dari situ. Wajah Li Qianjue tiba-tiba menjadi gelap ketika dia mengenali Yan Lun, dan dia berkata dengan marah, "Sial, bajingan ini." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik, mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Yan Lun. Bab 694 Makan dari dalam keluar, halaman setengah. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia melihat ini, dia menendang kakinya, dan buru-buru mengejar Li Qianjue. Ketika Li Qianjue hendak bergegas ke Yan Lun, Lin Yu kebetulan bergegas ke sisi Li Qianjue dan meraih lengan Li Qianjue. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Li, apakah kamu lupa acara apa ini? Apakah kamu ingin diusir?" Jika Li Qianjue berani melawan Yan Lun pada kesempatan seperti itu, maka dia dijamin diusir. Li Qianjue mengertakkan giginya dengan keras saat mendengar ini, lalu perlahan mengendurkan tinjunya yang terkepal. Yan Lun juga memperhatikan Li Qianjue bergegas saat ini, mengabaikan ekspresi hampir kanibal di wajah Li Qianjue, tersenyum cerah pada Li Qianjue, dan berkata, "Saudaraku. Itu kakak laki-lakimu." Li Qianjue merengut dan berteriak dengan marah pada Yan Lun, merasa sangat marah. Dia tidak menyangka akan ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Ketika Li Qianjue meraung, semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik dengan rasa ingin tahu.
Lin Yu segera meraihnya dan mengingatkan, "Saudara Li, bukankah aku baru saja mengkhawatirkanmu? Acara macam apa ini? Perhatikan dampaknya." Li Qianjue tersentak dan mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya. "Saudaraku, diakui atau tidak, kamu adalah kakak tertuaku. Bagaimanapun, Qianying adalah tunanganku, dan cepat atau lambat dia akan memasuki keluarga Yan kita." Yan Lun tersenyum tanpa malu pada Li Qianjue. Faktanya, dia pernah menelepon kakak laki-laki tertua Li Qianjue sebelumnya, dan Li Qianjue dengan senang hati menyetujuinya, tapi itu saja sebelum keluarga mereka memutuskan pertunangan mereka. "Kentut!" Li Qianjue berteriak dengan marah, tapi berusaha sekuat tenaga untuk merendahkan suaranya dan berkata dengan tegas, "Bahkan jika aku membiarkan adikku di rumah selama sisa hidupku, aku tidak akan pernah membiarkan dia menikah dengan bajingan sepertimu." Lun melihat Li Qianjue memarahi diriku sendiri di depan banyak orang, wajahnya tiba-tiba kehilangan kendali, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Saudara Li, kamu memarahiku seperti itu hari ini. Mengingat kamu ditabrak mobil dan melukai otakmu, dan kamu koma selama 1,5 tahun, aku tidak akan melakukannya. Jika aku berdebat denganmu, aku akan memperlakukanmu seolah-olah kamu telah menjadi bodoh." "Brengsek, siapa yang kamu tegur?" Wajah Li Qianjue tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar ini, dan dia hendak mengayunkan tinjunya ke wajah Yan Lun. Dia sudah lama ingin memukul bajingan yang tidak tahu berterima kasih ini diusir daripada memberinya pelajaran. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa pengawal asing di belakang Yan Lun memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan dia berencana untuk menyerangnya. Mungkin saja tinju Li Qianjue tidak menyentuh pakaian Yan Lun, dan dia sendiri yang ditendang keluar. Untungnya, Lin Yu meraih lengannya tepat waktu, menarik kembali tinjunya, melirik ke arah Yan Lun, dan berkata kepada Li Qianjue sambil tersenyum, "Saudara Li, tenangkan amarahmu. Ada pepatah yang bagus, tidak akan mengikuti anjing ziki. Kenapa kamu melakukan ini?" Yan Lun mendengus dingin dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menyadari arti kata-kata Lin Yu, dan berteriak pada Lin Yu dengan marah, "Bajingan kecil, kamu siapa kamu memanggil seekor anjing? Kenapa? Tuan Yan tidak pandai berbahasa Mandarin. Tidak bisakah kamu memahami kata sederhana seperti itu? Tentu saja aku memarahimu." Lin Yu tersenyum ringan pada Yan Lun dan berkata tanpa ragu-ragu. Meskipun tidak ada yang memberitahunya bahwa pria berjas hitam dan biru di depannya adalah Yan Lun, dia bisa menebaknya. "Persetan, bajingan kecil, apakah kamu mencari kematian?" Yan Lun sangat marah hingga dadanya sakit, tapi dia tidak berani membiarkan pengawalnya mengambil tindakan dalam situasi ini, jadi dia menunjuk ke arah Lin Yu dan mengutuk dengan marah, mengancam, "Percaya atau tidak, aku akan mengupas kulitmu. Berani sekali kamu. Meski begitu, kamu bahkan tidak melihat ke cermin untuk melihat siapa dirimu." Sebelum Lin Yu dapat berbicara, ekspresi Jiang Yan dan Ye Qingmei tiba-tiba menjadi gelap, dan mereka buru-buru datang ke sisi Lin Yu dan melawan balik dengan sengit ke arah Lin Yu, teriak Yan Lun. Yan Lun tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut, dengan wajah penuh keterkejutan. Dia tidak mengerti mengapa Jiang Yan dan Ye Qingmei, dua wanita cantik, tiba-tiba menjadi sangat marah untuk Lin Yu. "Saya jelas lebih tampan dari anak ini. Tuan He, tolong abaikan orang seperti ini, ayo pergi." Li Qianying juga berdiri dan membujuk Lin Yu, memberi isyarat kepada Lin Yu untuk mengabaikan Yan Lun. "Tuan He." Ekspresi Yan Lun berubah ketika dia mendengar ini. Dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap Lin Yu dengan mata terbelalak dan berkata, "Apakah kamu He Jiarong?" Mendengar bahwa dia benar-benar mengenalnya, tapi tidak ada kejutan besar di wajahnya. Dia tersenyum tenang pada Yan Lun dan mengakui tanpa rasa takut, "Ya, saya He Jiarong. Inisiatif untuk memprovokasi mereka, tapi jangan takut pada mereka juga. Heh, biar ku beritahu, ternyata kamu si udik dari King He itu." Yan Lun menatap Lin Yu dari atas ke bawah, dengan rasa ejekan dan penghinaan yang kuat di matanya. "Tolong bicara lebih jelas." Jiang Yan adalah orang pertama yang berhenti setelah mendengar ini, dan memarahi Yan Lun dengan dingin. Yan Lun tidak hanya memarahi Lin Yu dengan kata-katanya, tetapi juga memarahi seluruh keluarga mereka,
yang semuanya adalah penduduk asli Qinghai. Saya tidak tahu apakah saya penduduk asli atau bukan, tapi saya bisa mencium bau mulut Tuan Yan. Sepertinya air dari luar negeri tidak bisa membersihkan mulut Anda. Petik 2. Yan Lun mendengus dingin, menatap Lin Yu dengan wajah muram dan berkata dengan bangga, "Wah, aku tidak akan berbicara terlalu cepat denganmu. Jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu tahu cara bekerja keras. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, itu tidak sekuat peluru. Sejujurnya, Jack di belakangku adalah penembak jitu, dan ahli kungfu yang mati di bawah senjatanya telah terbunuh. Saya tidak bisa melawan 5 orang. Sebagai teman Zhang Yihong, dia secara alami tahu bahwa keterampilan Lin Yu luar biasa, tetapi dia tidak tahu betapa menakutkannya keterampilan Lin Yu. Di matanya, apa yang disebut kungfu Tiongkok itu hanya beberapa trik. Walaupun kamu sudah berlatih bertahun-tahun, kamu sangat hebat, tapi pada akhirnya kamu bisa menyelesaikannya hanya dengan 1 peluru. Jack, pengawal asing di belakangnya, mau tak mau menegakkan punggungnya dengan bangga ketika mendengar ini. Dia menatap Lin Yu dengan jijik, menepuk pistol di pinggangnya dengan agak provokatif, dan melambaikan kepalanya tinggi-tinggi. Memang benar, sebagai penembak jitu, dia yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat Lin Yu, dia bisa diselesaikan dengan paling banyak 2 peluru. Lin Yu tersenyum tipis, dan ingin memberitahu Yan Lun, jangan bilang, dia benar-benar lebih baik dari peluru. Belum lagi yang lainnya, jika dia dan Yan Lun bertarung 1 lawan 1, bahkan jika dia membiarkan Yan Lun menembaknya 10 kali terlebih dahulu, pada akhirnya pasti Yan Lun yang mati, dan dia tidak akan terluka. Namun, meskipun Lin Yu mengatakan ini di dalam hatinya, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia tersenyum tipis pada Yan Lun dan berkata, "Tuan Yan, jangan berpikir bahwa kamu akan melupakan leluhurmu setelah menghabiskan beberapa tahun di luar negeri. Orang Cina Kungfu adalah budaya yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Salah satu esensinya mengandung esensi Tiongkok kita. Ini jauh lebih kuat dan mendalam dari yang Anda kira, jadi saya harap Anda akan memperhatikan ketika Anda berbicara di masa depan. Jika tidak, jika suatu hari nanti ada ahli kungfu yang hidup, berhati-hatilah." Makan kesulitan. Yan Lun mencibir, mendengar arti yang hampir mengancam dari kata-kata Lin Yu, dan mencibir dengan acuh tak acuh, "Jangan bilang, aku benar-benar hanya ingin menderita beberapa kesulitan. Dalam beberapa tahun terakhir, di antara orang China aku juga bertemu beberapa orang, memproklamirkan diri sebagai ahli kungfu, bukan, mereka hanya pemain sulap, mencoba bersaing dengan saya, tapi apa yang terjadi? Bukan saja mereka tidak membiarkan saya menderita, tetapi mereka semua mati karena senjata Jack. Jatuh. Bab 694 Makan dari dalam keluar, halaman 2/2. Saat dia berbicara, Yan Lun merentangkan tangannya dengan sangat arogan, tampak tak berdaya, mengangkat alisnya dan mencibir pada Lin Yu, "Adik, berapa umurmu, dan masih berbicara tentang kungfu Tiongkok sungguh bodoh dan konyol." Jue dan yang lainnya mendengar bahwa Yan Lun menghina bangsanya sendiri. Kebudayaan masyarakat Tionghoa sangat marah, namun mereka tidak tahu bagaimana cara melawan Yan Lun, karena di dalam hati mereka semua percaya bahwa sekuat apapun kungfu Tiongkok, tidak dapat dibandingkan dengan senjata seperti itu, senjata dan meriam. Jadi kata-kata Yan Lun meskipun kata-katanya mungkin terdengar kasar, itu benar. Diperlukan pelatihan kungfu Tiongkok selama puluhan tahun agar Anda dapat membunuh orang dengan 1 tangan. Pada saat ini, Jack di belakang Yan Lun juga berkata dalam bahasa Mandarin yang belak-belakan, "Tetapi bagi saya untuk membunuh Anda para ahli seni bela diri Tiongkok, itu hanya saja membutuhkan waktu 1 detik, ketika mereka mati di depanku, saya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Saya benar-benar tidak mengerti. Apakah Anda orang Tionghoa benar-benar bodoh? Setelah puluhan tahun berlatih kungfu, Anda tidak dapat mengalahkan saat saya menarik pelatuknya kungfu. Apa gunanya keberadaan? Iblis asing, jangan melontarkan lidahmu ketika Feng Da berbicara." Pada saat ini, 100 orang Tu di belakang Lin Yu tidak tahan, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan tegas kepada Jack, "Alasan mengapa kamu mampu membunuh orang-orang itu hanya menunjukkan bahwa mereka kamu belum menguasai kungfu, jadi jika kamu bertemu dengan master sejati,
kamu bahkan tidak akan berpikir untuk memiliki kesempatan untuk menembak. Oh, benarkah? Ketika Jack mendengar kata-kata Bairentu, tangan yang dimasukkan ke dalam jas itu tiba-tiba muncul. Dia memegang pistol kecil berkilau di tangannya dengan cepat. Dia segera memasukkannya kembali ke ikat pinggangnya dan berteriak dengan dingin. Rentu berkata, jika saya menembak sekarang, saya khawatir Anda akan mati beberapa kali. Sebagai penembak jitu terkenal di dunia barat, ketenaran Jack tidak sia-sia. Keterampilan menembak yang luar biasa ini membuat dia tidak tahu harus pergi kemana. Berapa kali saya melarikan diri? Jack, apa yang kamu lakukan? Jangan cepat-cepat menyimpannya. Yanlun memarahi Jack dengan dingin, wajahnya menjadi pucat. Dia memohon lama pada ayah Zhang Yihong sebelum dia dengan enggan membiarkan Jack membawanya masuk, dan Zhang Yuanhe berkata bahwa dia tidak boleh ketahuan, tapi Jack bodoh ini benar-benar muncul di depan Lin Yu dan yang lainnya. Namun, Bairentu mengabaikannya sama sekali dan membalas Jack dengan dingin, sejujurnya, jika saya bisa mengambil tindakan, Anda akan mati sebelum menembak saya. Oke, saya menghargai kepercayaan diri Anda. Kalau tidak, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi setelah acara ini selesai? Jack berkata. Dengan nada provokatif, mari kita lihat apakah kalian orang China lebih hebat. Atau peluru saya bagus. Tidak ada apa-apa dan menoleh untuk melihat Lin Yu, jelas meminta instruksi. Yanlun mengangkat kepalanya, dengan sedikit rasa puas diri di wajahnya. Melihat Lin Yu tampak ragu-ragu, dia juga menambahkan dengan cemburu dan berkata, He Jiarong, kenapa, kamu baru saja memamerkan Kung Fu Tiongkok dengan sangat baik. Sekarang kamu ingin menggunakan pedang sungguhan dan senjata sungguhan. Setelah kompetisi, kamu menjadi takut. Sialan, Tuan, berjanjilah padanya, lakukan dengan mereka. Pada saat ini, Li Zenseng di samping tidak tahan dan membujuk Lin Yu. Dia tahu keterampilan dan karakter Bairentu itu tadi. Itu berarti Anda 100% yakin. Jika bukan karena keterampilannya yang tidak kompeten, dia ingin pergi berperang sendiri dan memberikan pelajaran kepada para bajingan yang tidak menganggap serius Kung Fu Tiongkok ini. Terutama Yanlun, seekor serigala bermata putih yang menyimpan darah orang Tionghoa, namun memakan luar dan dalam, menumbuhkan ambisi orang lain, dan menghancurkan gengsinya sendiri. Meskipun Li Qianjue dan Shen Yuxuan juga merasa marah, mereka tahu ini bukan lelucon, dan seseorang akan terbunuh jika mereka tidak berhati-hati. Mereka segera menasihati Lin Yu, Jiarong, pikirkan 2 kali. Jangan lakukan itu sebentar, berani. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata kepada Bairentu dengan ekspresi serius, baiklah, Saudara Niu, kalau begitu saya setuju untuk membiarkan Anda bersaing dengannya. Terima kasih, Tuan. Bairentu mengangguk penuh terima kasih ketika dia mendengar persetujuan Lin Yu. Kilatan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan melintas di wajahnya. Anda tahu, dia sering berkelahi dengan orang-orang hampir setiap hari dan melihat orang-orang berdarah setiap hari. Lin Yu, dia sudah lama tidak bermain melawan siapapun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bersaing dengan Bu Cheng dan Li Zenseng, tapi ini seperti menggaruk permukaan, dan itu masih membuatnya tidak nyaman. Oke, itu kesepakatan, tidak ada penyesalan. Yanlun tampak bahagia ketika mendengar ini, dan saling memandang dengan Jack di belakangnya. Ekspresi kebanggaan muncul di wajah mereka berdua, merasa bahwa Lin Yu keduanya hanya idiot. Kalau orang diibaratkan peluru, apakah ada perbandingannya? Jack sangat percaya diri, bahkan jika dia tidak bisa menembak 100 orang di tempat karena sistem hukum Tiongkok, itu pasti akan membuatnya cacat total. Namun, Lin Yu masih terlihat serius, dan terus memberitahu Bairentu dengan sangat gelisah, tetapi Saudara Niu, meskipun saya setuju, saya harus menjelaskannya terlebih dahulu kepada Anda. Saat Anda bersaing dengannya, Anda dapat mematahkan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, tapi jangan pernah menyakiti mereka. Tahukah kamu kehidupannya? Lagi pula, dia juga orang asing. Akan sangat merepotkan jika kamu membunuhnya di Tiongkok. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Yanlun dan Jack berubah, dia bertanya-tanya apakah orang ini gila. Bab 695 apakah sulit bekerja sama dengannya? Bahkan Li Qianjue,
Shen Yuxuan dan orang lain di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka memandang Lin Yu dengan tidak percaya, mengira Lin Yu sedang berbicara omong kosong. Lagi pula, bagaimana manusia bisa lebih baik dari peluru? Dan peluru ini ditembakkan dari pistol penembak jitu. Jiarong, jangan bertindak karena kesetiaan. Kamu akan membunuh saudara ini. Li Qianjue buru-buru datang untuk membujuk Lin Yu. Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa saudara yang baru saja direkrut Lin Yu memiliki keterampilan luar biasa dalam membunuh 100 orang. Tapi betapapun luar biasa itu, ia tetaplah tubuh dari daging dan darah, bagaimana ia bisa bertarung langsung dengan pistol. Lin Yu tersenyum tidak setuju pada Li Qianjue dan berkata, "Jangan khawatir, saudara Li. Jangan menyebutkan bahwa hanya ada satu setan asing penembak jitu di sini. Bahkan jika ada yang lain, saudara Niu akan menyiksa mereka." Lin Yu sangat kuat percaya diri, sekuat apapun pistol Jack, semua kekuatan hanya terkonsentrasi di pistolnya. Begitu senjatanya hilang, ancamannya nol. Tapi Bai Rentu berbeda untuk membunuh orang. Ketika Yan Lun dan Jack mendengar Lin Yu berbicara begitu arogan, wajah mereka tenggelam dalam amarah. Yan Lun berkata dengan dingin, "He Jiarong, aku pernah mendengar bahwa kamu sombong, tapi aku tidak menyangka kamu begitu sombong. Bagaimana kalau kita bertaruh? Nah, jika orangmu ini tidak bisa mengalahkan Jack, kamu akan mengenalinya sebagai milikku mulai sekarang. Saudaraku, bagaimana kalau kamu membiarkan aku melakukan perintahku?" Dia yakin bahwa pasukan Lin Yu jelas bukan tandingan Jack, jadi dia tentu saja ingin mengambil kesempatan untuk bertaruh dan mendapatkan beberapa keuntungan dari Lin Yu, dan yang paling menguntungkan. Hal yang paling penting adalah membiarkan Lin Yu menjadi dirinya. Adik laki-lakinya, ketika dia meminta Lin Yu pergi ke timur, Lin Yu tidak akan pernah berani pergi ke barat. Artinya Lin Yu setara dengan seekor anjing di bawah tangannya. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka Yan Lun akan memikirkan permintaan rumit seperti itu. Mereka tahu bahwa jika Lin Yu setuju di depan begitu banyak orang, tidak akan ada ruang untuk bermanuver. Tapi sebelum Li Qianjue dan yang lainnya bisa membujuknya, Lin Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku berjanji, jika kita kalah, aku bersedia menjadi adikmu. Tapi kamu juga harus berjanji padaku, jika kita menang, kamu tidak akan pernah sulai melecehkan Qianying." Wajah Yan Lun menjadi dingin ketika dia mendengar ini, dan otot-otot di wajahnya bergerak-gerak. Dia tidak buru-buru menjawab Lin Yu. Faktanya, tidak ada artinya baginya jika dia kehilangan Li Qianying. Lagi pula, dengan statusnya, keindahan macam apa yang tidak dapat ditemukan. Alasan mengapa dia ragu-ragu adalah karena dia merasa kasihan dengan properti keluarga Li. Alasan mengapa dia datang ke sini tanpa malu-malu untuk kembali bersama Li Qianying adalah karena dia ingin merencanakan properti grup Li. "Oke, aku berjanji padamu." Yan Lun ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk dan setuju, menoleh ke Jack dan berbisik, "Kamu harus menang apapun yang terjadi, dan aku akan memberimu bonus besar ketika saatnya tiba. Jika kamu harus, kalau begitu kamu tidak perlu memikirkan konsekuensinya, bunuh saja anak ini." Meski disepakati hanya sekedar kompetisi, Yan Lun tak segan-segan menghasut Jack untuk membunuh. "Aku tahu." Jack menyetujui dengan suara rendah, berpura-pura yakin akan kemenangan. Ketika Li Qianying mendengar bahwa Lin Yu telah bertaruh dengan Yan Lun dan memikirkannya daripada dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan perasaan lembut di hatinya dan menatap Lin Yu dengan wajah tergerak. Li Qianjue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengetahui bahwa Lin Yu telah mengatakan apa yang dia katakan, sudah terlambat baginya untuk membujuknya, dan dia diam-diam merasa khawatir pada Lin Yu dan Bai Rentu. Jiang Yan dan Ye Qingmei tampak tenang. Mereka sudah lama tinggal bersama Lin Yu dan sangat mengenal Lin Yu. "Oke, kalau begitu kita setuju untuk pergi ke gunung sebelah kuburan untuk berkompetisi setelah acara. Jika ada yang tidak berani mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia akan menjadi cucunya." Yan Lun mendengus dingin dan berkata kepada Lin Yu dengan agresif. "Oke." Lin Yu memandangnya dengan ringan dan mengangguk. "Tuan Yan, saya baru saja menelepon sekretaris Tuan Guo.
Tuan Guo akan datang ke Beijing dalam 2 hari ke depan dan telah menyetujui permintaan kami untuk bertemu. Rok profesional berwarna biru folder itu berjalan cepat, berjalan di belakang Yan Lun dan melapor kepada Yan Lun dengan hormat. Wajah Yan Lun berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia hendak berbicara, tetapi ketika dia melirik Lin Yu, Li Qianjue dan orang lain di seberangnya, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu dadanya dan berpura-pura bingung dengan wajah bangga. Dia berteriak kepada sekretarisnya, Tuan Guo yang mana? Sekretaris itu sedikit terkejut, sedikit bingung, tetapi mengikuti pandangan Yan Lun dan melirik ke arah Lin Yu dan lain-lain, dan langsung paham maksud bosnya, ternyata bosnya coba pamer. Dia segera menjadi pucat dan melaporkan laporan itu dengan sungguh-sungguh. Taipan Hiburan Sip lah yang baru saja dipromosikan menjadi orang terkaya di Asia, Tuan Guo Zhaozong Guo. Oh, ternyata Tuan Guo Zhaozong. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Tuan Guo. Lalu Tuan Guo bersedia bertemu dengan saya. Apakah ini berarti dia setuju untuk bekerja sama dengan kami untuk bekerja sama di luar negeri? Proyek besar. Yan Lun berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, lubang hidungnya hampir mengarah ke atas. Bagaimanapun, setiap pengusaha kaya di daratan mengenal Taipan SIPG terkenal Guo Zhaozong, dan setiap pengusaha kaya bangga bekerja sama dengan Guo Zhaozong. Terutama beberapa proyek luar negeri yang ditawar Guo Zhaozong dengan mengandalkan sumber daya dan koneksinya sendiri. Keuntungan yang benar-benar besar, setiap proyek adalah bagian yang besar. Oleh karena itu, jika Yan Lun bisa memanjat pohon besar Guo Zhaozong, tentu dia akan memiliki modal untuk pamer di depan Li Qianjue dan keluarga Li. Meskipun keluarga Li termasuk dalam kelompok bisnis teratas di Beijing dan Tiongkok, mereka masih jauh di belakang Guo Zhaozong, yang baru saja dipromosikan menjadi orang terkaya di Asia dan bahkan menduduki peringkat internasional. Li Qianjue secara alami mendengar pamer dalam nada suara Yan Lun, dan lubang hidungnya berkerut karena marah. Penjahat ini, jika dia tidak membantu keluarga Li ketika keluarga Yan dalam masalah, membiarkan mereka bertahan hidup, mencicit hari ini. Guo Zhaozong. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar nama Guo Zhaozong. Dia segera memikirkan situasi ketika dia menyelamatkan Guo Zhaozong di Qinghai. Dia tidak bisa menahan perasaan keintiman dengan Guo Zhaozong ini. Guo sebenarnya adalah tipe orang yang sama dengannya, dan mereka semua mati. Orang-orang yang melarikan diri adalah orang-orang yang mendengar suara aneh yang menyeramkan itu. Hingga saat ini, dia tetap berhubungan dengan Guo Zhaozong. Selama tahun baru Imlek, Guo Zhaozong akan mengirimi Lin Yu pesan teks dan ucapan selamat lainnya di hari kerja. Dia akan meminta nasihat Lin Yu dari waktu ke waktu. Bagi Lin Yu, sikapnya selalu sangat hormat. Namun, Lin Yu tidak mendengar kabar bahwa dia akan datang ke ibu kota. Yan Lun merasa lega saat melihat wajah pucat Li Qianjue, dan berkata dengan bangga kepada Li Qianjue, saudaraku, jika kita tidak mengucapkan sepatah kata pun satu sama lain, jika Qianying dan aku menikah, maka Guo Zhaozong dan aku akan melakukannya. Proyek ini kerja sama juga termasuk Anda. Kamu sedang bermimpi. Aku tidak peduli. Li Qianjue mengumpat dengan getir, lalu mengabaikannya dan memanggil adiknya, Lin Yu dan yang lainnya untuk minggir. Kamu penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Setelah Li Qianjue pergi, dia terus berteriak dengan marah, tangannya sedikit gemetar karena marah. Sekarang kalau dipikir-pikir, ayahnya benar-benar buta, dan itulah sebabnya dia jatuh cinta pada Yan Lun, pria berhati serigala. Saudara Li, tenanglah. Saudara Niu akan segera memukulinya, dan dia tidak akan pernah mengganggu Qianying lagi. Lin Yu menghiburnya dengan lembut, berpikir bahwa Li Qianjue masih bergumul dengan masalah ini. Ya, saudaraku, jangan terlalu marah. Li Qianying buru-buru datang untuk menghibur kakaknya, dan mengulurkan tangannya untuk menghaluskan punggungnya, karena takut dia akan sangat marah. Sial, jika ayahku tidak membantunya dan keluarga mereka ketika mereka berada di masa tersulit, dia akan tetap pamer kepadaku hari ini. Li Qianjue berkata dengan getir, tapi kemudian menghela nafas, dia berkata dengan sedikit enggan,
Tetapi saya benar-benar tidak menyangka anak ini telah berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir, dan bahkan orang-orang seperti Guo Zhaozong telah bekerja sama dengannya. Dengarkan bualannya, saudaraku, dia belum bekerja sama. Li Qianying menghibur Li Qianjue, berpikir bahwa Yan Lun mungkin sedang membual. Begitu banyak pengusaha kaya yang tidak bekerja sama dengan Guo Zhaozong. Anda memiliki kemampuan ini, Anda mungkin hanya menggertak di depan semua orang. Lin Yu sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Melihat Li Qianjue tampak sangat tersentuh ketika mendengar tentang kerjasama Yan Lun dengan Guo Zhaozong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang dan bertanya-tanya, mengapa, saudara Li, melihatmu seperti itu? Ini, sepertinya kamu juga ingin bekerja sama dengan Guo Zhaozong. Bekerja sama. Petik 2. Li Qianjue sedikit terkejut, mengetahui bahwa Lin Yu tidak paham tentang hal-hal di dunia bisnis, jadi dia tersenyum dengan sabar dan berkata, bukan hanya saya. Pengusaha kaya mana di daratan yang tidak mau bekerja sama dengan Guo Taiming? Setelah itu semuanya, orang-orang yang pernah berhubungan dengan Guo Taiming semuanya adalah pemimpin bisnis internasional, buaya. Oh, Lin Yu mengerutkan kening dan mengangguk. Sejujurnya, ketika dia pertama kali bertemu Guo Taiming, dia benar-benar tidak tahu bahwa Guo Taiming memiliki pengaruh yang begitu besar. Dia bertanya pada Li Qianjue dengan bingung, saudara Li, lihat kamu ekspresi. Tampaknya sulit untuk bekerja sama dengan Guo Zhaozong.